Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paksi Bimantara dengan NRP 501725 1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Kali ini saya akan mempresentasikan chapter 18 yang berjudul gurun dan aktivitas angin. Pada gambar 18.1 yaitu sebuah pemandangan dari gurun Mojave di California Selatan yang menunjukkan tanaman-tanaman berjarak renggang yang telah beradaptasi dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Biasanya bukit pasir itu mewakili sebuah gurun, tetapi nyatanya hanya sebagian kecil dari kebanyakan gurun yang ditutupi oleh bukit pasir. Sebenarnya gurun adalah wilayah dengan curah hujan rendah. Sebuah wilayah biasanya diklasifikasikan sebagai gurun jika memiliki iklim kering atau gersang dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Biosfer gurun mencerminkan kekeringan udara dan jarangnya curah hujan. Sedikit tanaman yang dapat bertahan dalam curah hujan rendah, sehingga sebagian besar gurun terlihat gersang. Gurun memiliki penampilan yang khas karena iklim kering mengendalikan proses erosi dan deposisi serta laju di mana proses tersebut berlangsung. Distribusi gurun. Gurun terkait dengan atmosfer karena iklim disebabkan oleh sirkulasi udara yang biasanya kering. Gurun, atmosfer, dan hidrosfer saling terkait dalam berbagai cara. Air dari hidrosfer harus menguap untuk menjadi bagian dari atmosfer. Udara di atas lautan cenderung lembab. Jika kondisi menyebabkan udara tersebut menjadi kering sebelum bersirkulasi ke wilayah kering, hujan tidak akan terjadi. Pada gambar 18.2, sirkulasi udara global. Panah merah pada gambar menunjukkan angin permukaan. Panah biru menunjukkan sirkulasi vertikal udara. Udara tenggelam pada lintang 30 derajat north dan 30 derajat south, dan itu berada di kutub. Lokasi sebagian gurun terkait dengan aliran udara yang turun. Pola sirkulasi udara ditampilkan dalam bentuk sederhana pada gambar 18.12 yang tadi telah saya jelaskan. Khatulistiwa menerima panas matahari secara lebih langsung dibandingkan bagian lain bumi. Udara memanas dan naik di Khatulistiwa, lalu bergerak ke utara dan selatan untuk turun di sekitar lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Pada gambar 18.3 distribusi gurun nonpolar di dunia. Gurun-gurun terkenal di dunia terletak dalam sabuk selebar 10 derajat sampai 15 derajat yang berpusat pada lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Udara yang turun melalui atmosfer terkompresi oleh berat udara di atasnya. Saat udara terkompresi, suhunya meningkat. Dan saat suhunya meningkat, udara dapat menampung lebih banyak uap air. Penguapan air dari permukaan tanah ke udara hangat dan kering begitu besar di bawah sabuk udara yang turun sehingga kelembapan jarang kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Dua sabuk pada lintang 30 derajat utara dan selatan secara khas memiliki langit cerah, banyak sinar matahari, sedikit hujan, dan evaporasi tinggi. Berbeda dengan sabuk yang berpusat pada 30 derajat, Khatulistiwa ditandai oleh massa udara yang naik, yang meluas dan mendingin saat naik. Saat mendingin, udara kehilangan kelembapannya, menyebabkan langit berawan dan curah hujan yang deras. Oleh karena itu, sabuk curah hujan tinggi di Khatulistiwa memisahkan dua sabuk gurun utama.
Tidak semua gurun terletak dekat dengan sabuk lintang 30 derajat. Interaksi dengan geosfer juga membantu mengontrol lokasi gurun. Beberapa gurun di dunia merupakan hasil dari bayangan hujan. Bayangan hujan yang saya sebut tadi terlihat pada gambar 18.4. Bayangan hujan menyebabkan gurun di sisi hilir pegunungan. Angin dominan bertiup dari kiri dan kanan. Saat udara lembab dipaksa naik untuk melewati pegunungan, udara tersebut mengembang dan mendingin, kehilangan kelembapan melalui kondensasi saat naik. Udara kering yang turun di sisi lain pegunungan mengembang dan menghangat, membawa evaporasi tinggi dengan sedikit atau tanpa hujan di sisi hilir pegunungan. Wilayah kering di sisi hilir pegunungan ini disebut zona bayangan hujan. Jarak yang jauh dari lautan merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terbentuknya gurun, karena sebagian besar curah hujan berasal dari air yang menguap dari laut. Gurun juga cenderung berkembang di pantai tropis yang berdekatan dengan arus laut dingin. Arus laut dingin mengalir di sepanjang tepi barat benua, mendinginkan udara di atasnya. Udara laut yang dingin menghangat saat bergerak di atas daratan, menyebabkan evaporasi tinggi dan hujan sedikit di pantai. Tidak semua gurun panas. Udara dingin yang turun di dekat kutub utara dan kutub selatan menciptakan gurun kutub yang memiliki iklim kering disertai lapisan salju atau es. Beberapa ciri-ciri gurun. Karena curah hujan yang rendah, gurun memiliki sistem drainase dan topografi yang berbeda dari daerah beriklim lembab. Sungai di gurun biasanya mengalir secara intermittent. Air mengalir di permukaan setelah badai, tetapi selama sebagian besar tahun, dasar sungai kering. Akibatnya, sebagian besar gurun tidak memiliki sungai yang mengalir terus-menerus. Sungai Colorado di barat daya Amerika Serikat dan Sungai Nil di Mesir merupakan pengecualian yang sangat menonjol. Keduanya disuplai oleh curah hujan yang tinggi di pegunungan jauh. Aliran air yang besar cukup untuk mempertahankan aliran sungai di wilayah kering dengan evaporasi tinggi. Banyak wilayah gurun memiliki sistem drainase internal, yaitu aliran sungai mengalir menuju ke cekungan yang terkurung daratan daripada menuju laut. Permukaan cekungan yang terkurung berfungsi sebagai tingkat dasar lokal. Karena setiap cekungan umumnya terisi hingga tingkat yang berbeda dari cekungan tetangganya. Erosi gurun dapat dikendalikan oleh banyak tingkat dasar lokal yang berbeda. Saat cekungan terisi dengan sedimen, peningkatan permukaan yang menyebabkan peningkatan tingkat dasar. Suatu situasi yang jarang terjadi di daerah lembab atau basah. Hujan yang terjadi di gurun biasanya berasal dari badai petir yang dahsyat. Dengan volume hujan yang besar turun dalam waktu yang sangat singkat. Badai petir di gurun dapat menurunkan lebih dari 13 cm hujan dalam 1 tahun. Jumlah hujan yang begitu besar tidak dapat meresap dengan mudah ke dalam tanah keras yang terpampang matahari, sehingga air mengalir dengan cepat di permukaan tanah, terutama di daerah yang minim vegetasi atau tumbuhan. Aliran air yang tinggi ini dapat menyebabkan banjir lokal mendadak dengan debit tinggi dan durasi singkat yang disebut banjir bandang. Banjir bandang lebih umum terjadi di daerah kering daripada di daerah lembab. Banjir bandang dapat mengubah aliran sungai yang biasanya kering menjadi arus deras dalam waktu singkat setelah badai petir. Karena partikel tanah tidak ditahan oleh akar tanaman, banjir sesekali ini dapat mengikis permukaan tanah di daerah gurun secara efektif. Akibatnya, sungai di gurun biasanya sangat kaya akan sedimen. Banjir bandang dapat dengan mudah mengikis sedimen cukup untuk menjadi aliran lumpur.
Pada gambar 18.55 di sini adalah akibat dari banjir bandang. Sebuah mobil van ini hanyut dalam banjir bandang yang terjadi di Taman Nasional Death Valley pada 15 Agustus 2004 setelah hujan lebat yang menyebabkan curah hujan 0,33 inci dalam 20 menit. 2 orang tewas dalam banjir bandang tersebut dan badai menyebabkan kerusakan parah pada jalan saluran air dan saluran pembuangan serta menutup Taman Nasional selama lebih dari seminggu. Saluran sungai di gurun memiliki penampilan yang khas karena daya erosi yang besar dari banjir bandang dan sifat aliran sungai yang tidak teratur. Sebagian besar saluran sungai biasanya kering dan tertutup pasir, dan kerikil yang hanya dipindahkan selama banjir bandang yang jarang terjadi. Pengikisan cepat oleh air banjir yang mengandung sedimen cenderung menghasilkan lembah sempit dengan dinding vertikal dan lantai datar yang dipenuhi kerikil. Saluran semacam ini sering disebut arroyos atau lembah kering. Lalu pada gambar 18.6, ketahanan beberapa batuan terhadap pelapukan dan erosi sebagian dipengaruhi oleh iklim. Di iklim lembab, batu kapur mudah terlarut, membentuk dataran rendah di permukaan bumi. Di iklim gurun, kekurangan air membuat batu kapur menjadi tahan, sehingga ia membentuk bukit dan tebing di gurun, sama seperti batu pasir dan konglomerat. Aliran lava dan sebagian besar batuan beku dan metamorfik juga tahan. Batu lempung adalah batuan paling tidak tahan di gurun, sehingga biasanya tererosi lebih dalam daripada jenis batuan lain dan membentuk lereng yang lebih landai atau topografi badland. Seperti yang terlihat pada gambar 18.6, yaitu topografi badland atau punggungan tajam dan saluran berbentuk V. Yang tererosi pada batuan lempung di daerah kering dengan tanaman yang jarang. Meskipun celah-celah yang saling bersilangan membentuk blok-blok batu yang bersudut tajam di semua iklim, topografi gurun secara khas terlihat lebih bersudut tajam daripada bukit-bukit dan lembah-lembah yang lembut di daerah lembab. Hal ini mungkin disebabkan secara tidak langsung oleh curah hujan yang rendah di gurun. Kekurangan air memperlambat proses pelapukan kimia, hingga sedikit mineral yang hancur menjadi mineral liat berbutir halus. Tanah menjadi kasar dan berbatu dengan sedikit mineral kimia. Tanaman yang membantu mengikat tanah menjadi lapisan yang kohesif di iklim lembab, jarang ditemukan di gurun. Sehingga tanah gurun mudah tererosi oleh angin dan hujan lebat. Dengan tanah yang tipis dan berbatu, serta laju pergerakan yang lambat. Topografi gurun tetap curam dan bersudut tajam. Iklim hanyalah salah satu dari banyak faktor yang menentukan bentuk dan penampilan tanah. Struktur batuan adalah faktor lainnya. Pada gambar 18.7, Plateau, Colorado, dan Provinsi Basin Range di barat daya Amerika Serikat. Iklim kering atau arid di wilayah ini terjadi sebagian karena letaknya dekat dengan garis lintang 30 derajat LU dan sebagian lagi karena efek bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan lainnya. Di wilayah dengan curah hujan rendah ini terdapat 2 area dengan struktur geologi yang sangat berbeda. Yang satu adalah dataran tinggi Colorado atau Colorado Plateau, dan yang lainnya adalah Provinsi Basin dan Range, yaitu wilayah pegunungan yang berpusat di negara bagian Nevada. Batuan dekat permukaan di Colorado Plateau sebagian besar berupa lapisan-lapisan datar batuan sedimen yang berada lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut.
Batuan-batuan ini tersingkap dengan baik di Grand Canyon, Arizona. Karena lapisan batuannya berada jauh di atas permukaan laut, batuan tersebut rentan terhadap erosi oleh sedikit hujan yang jatuh di wilayah itu. Pada gambar 18.8, bentuk lahan khas dataran tinggi Colorado. Untuk yang A, mesa dan bukit batu di lembah Monument, Arizona merupakan area batuan sedimen yang tererosi dan berlapis horizontal. Untuk yang B, penarikan erosi tebing di tepi dataran tinggi dapat meninggalkan mesa dan bukit batu sebagai sisa-sisa erosi dataran tinggi. Lapisan batuan yang datar dan bersifat resisten seperti batu pasir, sandstone, batu gamping, limestone, dan aliran lava membentuk plateo wilayah luas dengan puncak datar yang meninggi di atas daratan sekitarnya dan dibatasi sebagian oleh tebing. Ketika erosi menghilangkan batuan di bagian dasarnya, tebing tersebut perlahan mundur ke arah bagian dalam plateo. Sisa dari lapisan batuan resisten dapat tertinggal sebagai mesa atau butte. Mesa adalah bukit lebar berpuncak datar yang dibatasi tebing dan ditutupi lapisan batuan resisten. Butte adalah bukit sempit dari batuan resisten dengan puncak datar dan sisi yang sangat curam. Sebagian besar butte terbentuk dari erosi lanjutan terhadap mesa. Gambar 18.9 yang A. Colorado Plateau juga ditandai oleh lipatan-lipatan batuan yang aneh dan menyerupai anak tangga atau yang disebut monocline. Erosi terhadap monocline dan lipatan lainnya membuat lapisan batuan resisten menonjol di permukaan sebagai punggungan. Lapisan resisten yang miring, curam akan tererosi membentuk hogback, yaitu punggungan tajam dengan lereng yang curam. Lapisan resisten yang miring, landai akan membentuk cuesta dengan satu sisi curam dan satu sisi miring landai. Perhatikan bahwa plateo, monocline, hogback, dan cuesta bukanlah fitur yang hanya terdapat di gurun. Fitur-fitur tersebut ditemukan di semua jenis iklim, tetapi terlihat sangat jelas di daerah gurun karena lapisan tanahnya tipis dan vegetasinya jarang. Untuk yang gambar 11.9 yang B adalah contoh monocline yang berada di dekat Mexican Head, Utah. Batuan di bagian atas dan bawah horizontal, sedangkan batuan di tengah miring, tajam, dan menurun ke kanan. Provinsi Basin dan Range dicirikan oleh jajaran pegunungan terjal yang dipisahkan oleh dasar lembah yang datar dan dapat dilihat pada gambar 18.10, yaitu topografi basin dan range di Death Valley, California. Di kejauhan, pegunungan Panamint yang dibatasi oleh patahan menjulang lebih dari 3 km di atas Death Valley. Fan aluvial raksasa di kaki pegunungan menunjukkan pola aliran sungai yang bercabang. Sedimen-sedimen berbutir halus dan endapan garam mendasari pelaya di latar depan. Fan aluvial tersebut bersatu membentuk bajada. Blok-blok batuan yang membentuk pegunungan dan dasar lembah dibatasi oleh sesar, yaitu retakan pada tanah tempat terjadinya pergerakan. Nah, pada gambar 18.11 yaitu perkembangan bentuk lahan yang terkait dengan topografi basin dan range. Untuk gambar yang A, di provinsi Basin dan Range, pergerakan pada sesar menyebabkan lembah turun relatif terhadap pegunungan di sekitarnya untuk menyesuaikan proses penipisan dan perenggangan kerak bumi. Topografi yang dikendalikan oleh sesar ditemukan di seluruh wilayah Basin dan Range. Banyaknya jajaran pegunungan di
Wilayah ini menciptakan beberapa zona bayangan hujan dan akibatnya iklim yang sangat kering. Untuk gambar yang B, hujan deras dari badai petir yang sesekali terjadi di pegunungan menyebabkan erosi cepat pada lereng pegunungan yang curam dan endapan hasil erosi tersebut dibawa ke dasar lembah. Material batuan dari pegunungan yang terbawa oleh banjir bandang dan aliran lumpur diendapkan di kaki pegunungan dalam bentuk kipas aluvial. Kipas aluvial terbentuk ketika saluran sungai tiba-tiba melebar saat keluar dari ngarai sempit menuju dasar lembah yang terbuka, menyebabkan kecepatan aliran menurun dan terjadi pengendapan sedimen dengan cepat. Meskipun sebagian besar sedimen yang dibawa oleh limpasan air hujan diendapkan di kipas aluvial, beberapa partikel lempung halus dapat terbawa dalam suspensi hingga mencapai dasar lembah yang datar. Jika tidak ada saluran keluar yang mengalirkan lembah tersebut, aliran limpasan dapat berkumpul dan membentuk danau playa di dasar lembah. Danau playa biasanya sangat dangkal dan bersifat sementara, hanya bertahan beberapa hari setelah badai hujan. Setelah danau menguap, lapisan tipis lumpur halus dapat tertinggal di dasar lembah. Lumpur tersebut kemudian mengering di bawah sinar matahari dan lalu membentuk playa, yaitu permukaan yang sangat datar dengan dasar lempung keras yang retak-retak. Untuk gambar yang C, pengendapan yang berkelanjutan di dekat kaki pegunungan dapat membentuk bajada, yaitu permukaan endapan yang luas dan miring landai yang terbentuk dari bergabungnya beberapa kipas aluvial individual. Bajada jauh lebih luas daripada kipas aluvial dan dapat memiliki permukaan bergelombang lembut akibat penyatuan bentuk kipas yang menyerupai kerucut. Erosi pegunungan pada akhirnya dapat membentuk sedimen, yaitu permukaan yang miring landai. Biasanya tertutup lapisan kerikil tipis yang terpotong pada batuan dasar pegunungan. Pedimen berkembang di bagian atas bajada seiring mundurnya lereng depan pegunungan. Atau di sini terlihat cliff retreat. Pedimen merupakan permukaan erosi yang umumnya berada di atas batuan dasar, sedangkan permukaan bajada merupakan permukaan endapan yang dapat memiliki ketebalan ratusan meter sedimen. Permukaan kemiringan yang tiba-tiba menandai batas atas pedimen, yaitu titik pertemuan dengan lereng pegunungan yang sangat curam. Untuk yang D, setelah proses-proses tadi terjadi, kipas baru terbentuk dan pergerakan sesar yang baru dapat memungkinkan urutan sedimen tebal untuk mengisi lembah. Lalu ada aktivitas angin. Angin dapat menjadi agen yang penting dalam erosi dan endapan di iklim apapun, asalkan partikel sedimen longgar dan kering. Angin berbeda dari air, mengalir dalam dua hal yang penting. Karena udara lebih ringan daripada air, angin hanya dapat mengangkut sedimen halus seperti pasir, lumpur, dan tanah liat. Namun, angin tidak terikat pada saluran seperti air mengalir, sehingga angin dapat memiliki dampak luas di area yang sangat luas. Secara umum, semakin kencang angin bertiup, semakin banyak sedimen yang dapat dipindahkan. Kecepatan angin ditentukan oleh perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu udara. Saat udara memanas dan mendingin, densitasnya berubah. Dan perubahan densitas ini menciptakan perbedaan tekanan udara yang menyebabkan angin. Iklim basah dan awan membantu meredam perubahan suhu udara, tetapi di iklim kering, perubahan suhu harian dapat sangat ekstrim. Di gurun, suhu dapat berkisar antara 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit pada malam hari hingga lebih dari 40 derajat Celcius atau 100 derajat Fahrenheit pada siang hari.
Karena fluktuasi suhu ini, angin umumnya lebih kencang di gurun daripada di daerah lembab, sering melebihi 100 km per jam. Kekurangan vegetasi di gurun yang dapat memperlambat kecepatan angin melalui gesekan, meningkatkan efektivitas angin di gurun. Meskipun angin kencang juga terkait dengan hujan lebat dan badai tropis, angin-angin ini jarang mengikis sedimen karena hujan membasahi permukaan sedimen. Sedimen yang basah, berat, dan kohesif tidak akan terbawa angin. Angin kencang di gurun bagaimanapun meniup sedimen longgar dan kering, sehingga angin menjadi agen yang sangat efektif di iklim kering. Pada gambar 18.14, badai tebu tebal yang mencekik merupakan salah satu contoh aksi angin. Ya, yang terlihat pada gambar 18.14, yaitu sebuah dinding debu mendekati sebuah kota di Kansas pada Oktober 1935 karena intensitas dan lamanya badai pada tahun 1930-an. Sebagian wilayah Great Plains dikenal sebagai Dust Bowl. Kondisi Dust Bowl pada tahun 1930-an di negara bagian padang rumput yang bercorak pertanian berlangsung selama beberapa tahun akibat kekeringan dan praktik konservasi tanah yang buruk. Debu halus berupa lanau atau silt dan lempung sangat mudah terangkat dari tanah kering yang tandus, seperti pada lahan pertanian yang telah diolah. Erosi angin menjadi lebih parah jika tanahnya terganggu oleh hewan atau kendaraan. Partikel lanau dan lempung dapat tetap tersuspensi dalam udara turbulen untuk waktu yang lama, sehingga angin kencang dapat membawa awan debu ratusan meter ke atas dan ratusan kilometer secara horizontal. Sedimen yang terbawa angin terkadang terangkat dari daratan dan terbawa hingga ke laut seperti yang terlihat pada gambar 18.15. Citra satelit badai debu dari gurun Sahara yang bertiup dari pantai Afrika ke arah barat laut menuju Samudra Atlantik pada 26 Februari tahun 2000. Gumpalan debu tebal tersebut berukuran kira-kira sebesar Spanyol, dan partikel debunya terbawa hingga mencapai sisi barat Samudra Atlantik. Badai seperti ini cukup umum terjadi di gurun Sahara dan merupakan sumber debu terbesar di dunia. Partikel dari gurun Sahara di Afrika Utara telah ditemukan di udara di atas kepulauan Karibia setelah terbawa melintasi seluruh Samudra Atlantik. Sejumlah besar sedimen halus yang mengendap di dasar laut merupakan sedimen yang berasal dari daratan dan diangkut angin ke permukaan laut. Abu vulkanik dapat dibawa oleh angin sejauh ribuan kilometer. Letusan vulkanik eksplosif dapat melontarkan abu lebih dari 15 km ke udara. Abu semacam itu mungkin terjebak dalam aliran jet ketinggian tinggi, yaitu sabuk sempit angin kencang dengan kecepatan kadang-kadang melebihi 300 km per jam. Contohnya adalah abu dari letusan Krakatoa pada tahun 1883 di Indonesia mengelilingi bumi selama 2 tahun, menyebabkan matahari terbenam yang spektakuler dan penurunan suhu yang sedikit namun terukur, karena abu memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Dan juga letusan Tambora pada tahun 1815 dan tepatnya juga sama di Indonesia, mengeluarkan begitu banyak abu ke udara sehingga terjadi tahun tanpa musim panas. Lalu gambar 18.16 yang A, yaitu erosi angin dekat permukaan tanah mengikir atau sandblasting bagian bawah setinggi 1 meter dari singkapan basal yang mengalami pelapukan kimia di Death Valley, California. Palu digunakan sebagai skala.
Untuk yang B, tiang listrik dengan bagian dasarnya dibungkus material tahan abrasi untuk meminimalkan erosi angin. Karena butiran pasir lebih berat daripada lumpur dan tanah liat, pasir bergerak dekat permukaan tanah dalam pola lompatan yang disebut saltation. Angin berkecepatan tinggi dapat menyebabkan badai pasir, awan pasir yang bergerak cepat dekat permukaan tanah. Pasir berkecepatan tinggi dalam badai semacam itu dapat mengikis permukaan halus pada batu keras dan mengikis kaca depan dan cat mobil. Namun karena berat butiran pasir jarang naik lebih dari 1 meter di atas permukaan tanah datar, bahkan dalam angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, sebagian besar aksi pengikisan pasir oleh angin terjadi di dekat permukaan tanah. Tiang telepon di daerah yang terkena pasir yang ditiup angin seringkali mengalami pengikisan parah di dekat permukaan tanah. Angin jarang menggerakkan partikel yang lebih besar dari butiran pasir. Namun, pasir yang diterbangkan angin dapat membentuk batu-batu kecil atau kerikil atau bongkahan batu menjadi ventifact, yaitu batu dengan permukaan datar yang tergerus angin. Jika arah angin berubah atau batu tersebut diputar, lebih dari satu permukaan datar dapat terbentuk pada ventifact. Contohnya dapat dilihat pada gambar 18.17. Ventifact yang tererosi oleh proses sandblasting akibat angin kencang di Death Valley, California. Angin dominan dari arah selatan dan utara atau kiri dan kanan telah membentuk permukaan beralur berpola flute. Untuk gambar 11.18 yang 18.18 yang A, pengangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukaan tanah oleh angin disebut deflasi. Jika sedimen di permukaan tanah permukaan terdiri hanya dari partikel halus, erosi partikel-partikel ini oleh angin dapat menurunkan permukaan tanah secara signifikan. Blowout adalah depresi di permukaan tanah yang disebabkan oleh erosi angin. Sebuah pilar atau sisa erosi dari tanah yang pernah ada mungkin tertinggal di tengah blowout. Blowout umumnya ditemukan di negara-negara Great Plains. Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar 18.18 yang B, yaitu blowout besar dekat Harrison, Nebraska. Bagian atas pilar menunjukkan permukaan tanah asli sebelum erosi. Sebelum erosi angin menurunkan permukaan tanah lebih dari 3 meter. Pilar tersebut merupakan sisa erosi di pusat blowout. Deflasi dapat terus memperdalam blowout pada sedimen berbutir halus hingga mencapai sedimen basah dan kohesif di permukaan air tanah. Loess adalah endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa angin. Terdiri dari butiran kuarsa, feldspar, dan mineral lain yang belum tererosi, berbentuk sudut tajam dan terikat lemah oleh kalsit. Loess memiliki porositas tinggi, biasanya sekitar 60%. Endapan loess dapat menutupi bukit dan lembah di hilir sumber sedimen halus, seperti gurun atau wilayah endapan gletser. Loess mudah digali dan memiliki kemampuan unik untuk berdiri sebagai tebing vertikal tanpa longsor. Mungkin karena ikatan pengikatnya atau mungkin karena butiran sedimen halus dan bersudut saling mengunci satu sama lain. Contohnya terdapat pada gambar 18.19, sebuah rumah yang dibangun di tebing curam dari tanah loess di Cina bagian tengah. Gambar 18.20
wilayah utama yang tertutup luas di Amerika Serikat. Warna merah menunjukkan wilayah yang tertutup dengan luas yang tebal, dan warna coklat menunjukkan wilayah tertutup dengan luas tipis. Tanah yang berbentuk dari luas biasanya subur dan produktif. Jadi di wilayah Midwest dan Palouse banyak ditanami lahan pertanian. Gumuk pasir adalah gundukan butiran pasir longgar yang ditumpuk oleh angin. Bukit pasir paling mungkin terbentuk di daerah dengan angin kencang yang umumnya bertiup ke arah yang sama. Bukit pasir juga sering ditemukan di daratan di belakang pantai, di mana pasir diterbangkan ke daratan. Sungai bercabang juga dapat menjadi sumber pasir untuk lapangan bukit pasir. Komposisi material pasir di bukit pasir bergantung pada karakter sumber pasir asli dan intensitas pelapukan kimia di wilayah tersebut. Banyak bukit pasir, terutama yang dekat pantai di daerah lembab, terdiri sebagian besar dari butiran kuarsa karena kuarsa sangat tahan terhadap pelapukan kimia. Bukit pasir di daratan seperti Great Sand Dunes National Monument di Colorado sering mengandung feldspar yang tidak stabil dan fragmen batu selain kuarsa. Beberapa bukit pasir terbentuk sebagian besar dari butiran karbonat, terutama yang dekat dengan pantai tropis. Di White Sands, New Mexico, bukit pasir terbuat dari butiran gypsum yang tererosi oleh angin dari dasar Danau Playa. Butiran pasir yang ditemukan di bukit pasir umumnya terpisah dengan baik dan bulat karena angin sangat selektif saat mengangkut sedimen. Pasir halus dan lempung dibawa lebih jauh daripada pasir, dan butiran yang lebih kasar daripada pasir tertinggal saat pasir bergerak. Hasilnya adalah bukit pasir yang terdiri sepenuhnya dari butiran pasir. Umumnya semua hampir sama ukurannya. Kehadiran butiran yang bulat di banyak bukit pasir juga mungkin disebabkan oleh pemisahan selektif oleh angin. Butiran bulat lebih mudah berguling daripada butiran bersudut, sehingga angin mungkin hanya mengangkut butiran bulat dari sumbernya untuk membentuk bukit pasir. Angin seringkali secara selektif mengangkut butiran oolitik dari pantai karbonat yang terdiri dari campuran butiran oolitik dan butiran kerangka. Pada gambar 18.21 yang A, sebuah gumuk pasir terbentuk dengan lereng landai di sisi menghadap arah angin dan slip face yang lebih curam di sisi bagian bawah angin. Pasir yang tererosi dari sisi gumuk yang menghadap angin diendapkan pada slip face, membentuk perlapisan silang, cross beds. Pergerakan pasir menyebabkan gumuk perlahan-lahan bergerak ke arah bawah angin. Untuk gambar yang B, angin gurun yang kuat yaitu sekitar 60 mil per jam bertiup ke arah kanan dan mengangkut pasir dari lereng landai di sisi gumuk yang menghadap angin. Pasir tersebut kemudian mengendap pada slip face yang curam di sebelah kanan. Sebagian besar gumuk pasir memiliki bentuk penampang yang tidak simetris, dengan lereng landai menghadap arah angin dan lereng yang lebih curam di sisi bawah angin. Lereng curam di sisi bawah angin suatu gumuk disebut slip face. Lereng ini terbentuk dari pasir lepas yang mengalir turun yang umumnya menjaga kemiringan lereng tetap berada pada sudut istirahat atau angle of repose, yaitu sekitar 34 derajat untuk pasir kering dan lepas. Pasir tertiup angin naik melalui lereng yang landai dan melewati puncak gumuk.
Butiran pasir kemudian jatuh seperti salju ke slip face ketika mereka memasuki udara tenang di sisi bawah angin gumuk tersebut. Pasir lepas yang menghadap di bagian atas slip face dapat menjadi terlalu curam dan meluncur sebagai longsoran kecil, menuruni slip face. Proses-proses ini membentuk persilangan cross bedding dengan sudut tinggi di dalam gumuk. Ketika ditemukan pada batu pasir, perlapisan silang semacam ini sangat menunjukkan bahwa batu tersebut diendapkan sebagai gumuk pasir. Saat melewati sebuah gumuk pasir, angin mengerosi pasir dari lereng landai di sisi yang menghadap angin, lalu mengendapkannya di sisi bagian bawah angin pada slip face. Akibatnya seluruh gumuk pasir bergerak perlahan ke arah bawah angin. Lalu pergerakan gumuk jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan angin, karena hanya lapisan tipis pasir di permukaan gumuk yang bergerak pada suatu waktu. Sebuah gumuk mungkin hanya bergerak 10 hingga 15 meter per tahun. Jika sebuah gumuk tertutup rumput atau vegetasi lain, pergerakannya akan berhenti. Namun, ban kendaraan dan bagi dapat mencabut dan merusak rumput tersebut, sehingga gumuk dapat bergerak kembali. Pada gambar 18.22, riak angin pada permukaan pasir di Mount Valley, Utah. Pasir yang bergerak di atas permukaan gumuk biasanya membentuk riak angin atau wind ripples. Punggukan kecil dan rendah yang terbentuk oleh gerakan saltasi butir pasir. Riak ini mirip dengan riak yang terbentuk dalam sedimen oleh arus air. Karena pasir bergerak tegak lurus terhadap arah memanjang riak tersebut, permukaan pasir beriak dapat menunjukkan arah pergerakan pasir. Bukit pasir cenderung mengembangkan bentuk-bentuk karakteristik tertentu, tergantung pada kecepatan dan arah angin, yaitu apakah konstan atau berubah-ubah, pasokan pasir yang tersedia, dan bagaimana penutup vegetasi jika ada didistribusikan. Pada gambar 18.23, di sini adalah jenis gumuk pasir. Untuk gambar yang A, di daerah dengan pasokan pasir yang terbatas, jenis bukit pasir yang disebut barcan umumnya terbentuk. Bukit pasir barcan berbentuk bulan sabit dengan lereng curam di sisi dalam atau cekung. Tanduk pada bukit pasir barcan mengarah ke arah hilir angin. Bukit pasir barcan biasanya terpisah satu sama lain dan bergerak melintasi permukaan gersang. Untuk yang B, untuk gambar yang B, jika pasokan pasir lebih melimpah, angin dapat membentuk bukit pasir transversal, yaitu bukit pasir yang relatif lurus dan memanjang, berorientasi tegak lurus terhadap arah angin. Untuk gambar yang C, bukit pasir parabola, mirip bentuknya dengan bukit pasir barcan, kecuali bahwa ia memiliki lekukan yang dalam dan cembung ke arah hilir. Tanduknya mengarah ke hulu dan umumnya tertanam oleh vegetasi. Bukit pasir parabola memerlukan pasir yang melimpah dan umumnya terbentuk di sekitar lubang angin. Karena memerlukan pasir yang melimpah dan angin yang kuat, bukit pasir parabola umumnya ditemukan di daratan. Dan yang terakhir untuk yang D, salah satu jenis gumuk terbesar adalah gumuk longitudinal atau safe, yaitu sebuah punggungan pasir simetris yang terbentuk sejajar dengan arah angin utama. Gumuk longitudinal muncul sebagai punggungan panjang dan sejajar yang sangat lurus serta memiliki jarak antar punggungan yang teratur. Gumuk ini biasanya dipisahkan oleh tanah tandus atau desert pavement. Gumuk longitudinal di Gurun Sahara dapat mencapai ketinggian hingga 200 meter
dan panjangnya lebih dari 120 km. Tampaknya angin silang crosswinds berperan penting dalam menumpuk pasir yang menambah tinggi gumuk longitudinal, sedangkan arah angin utama yang lebih konstan mendistribusikan pasir sepanjang gumuk. Tidak semua gumuk pasir dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk yang mudah dikenali. Banyak di antaranya memiliki bentuk yang cukup tidak beraturan. Pada gambar 18.24 di sini adalah contoh dari gumuk Barkan, yaitu gumuk Barkan yang terbentuk di Skeleton Coast National Park di Namibia. Angin utama bertiup dari kiri ke kanan dan membawa pasokan pasir yang terbatas. Dan untuk gambar yang 18.25 adalah contoh dari transversal dunes atau gumuk melintang yang berada di Great Sand Dunes National Monument, Colorado. Angin bertiup dari kanan ke kiri. Dan untuk gambar yang 18.26 adalah contoh dari gumuk parabola di dekat Pismo Beach, California Tengah. Angin bertiup dari kiri ke kanan, laut dan pantai berpasir berada tepat di sebelah kiri. Dan yang terakhir, gambar 18.27 adalah contoh nyata dari gumuk memanjang atau longitudinal dunes atau gumuk longitudinal yang berada di Gurun Sahara, Aljazair. Foto tersebut diambil dari wahana antariksa Gemini pada ketinggian sekitar 100 km. Sekian presentasi bab chapter 18 dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.